Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita mulai dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan layakkan kami, berikan hikmat kepada kami, supaya firman-Mu pada hari ini menjadi bekal kami dalam kami melakukan aktivitas, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara sekalian, tema renungan pada hari ini adalah melatih diri untuk bersabar yang didasari dari salah satu rasa buah roh, yaitu kesabaran. Dan kita akan baca dua buah ayat. Yang pertama adalah Amsal 16 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan ayat yang kedua adalah Amsal Soleman pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 yang demikian bunyinya. Kesabaran mendatangkan pengertian, tetapi ketidaksabaran mendatangkan kebodohan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya mencari arti dari kata kesabaran adalah sebuah kemampuan untuk mengendalikan diri dan pikiran kita di dalam menghadapi keadaan sulit. Karena memang umumnya kesabaran itu dibutuhkan ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada dalam sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, sebuah keadaan sulit. Dan pada hari ini pembahasan kita adalah bahwa kesabaran merupakan sebuah proses untuk membentuk karakter Kristus dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada beberapa contoh dari tokoh-tokoh hebat yang ternyata dia pernah tidak mampu menguasai dirinya, atau dia tidak sabar untuk menunggu atau menantikan apa yang Tuhan maui. Dan itu berakibat pada sebuah keadaan yang tidak menyenangkan atau fatal bahkan. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengingat tentang tokoh dalam Alkitab, bahkan disebut sebagai Bapa orang yang beriman. Beliau adalah Bapak Abraham. Tuhan menjanjikan bahwa dari keturunannya akan diberikan kepada Tuhan keturunan yang sangat banyak. Tetapi rupanya di dalam penantiannya yang cukup lama memang menurut ukuran manusia, Bapak Abraham lebih menuruti apa yang diinginkan, yang disampaikan oleh istrinya, Ibu Sarai. Untuk apa? Untuk menghampiri wanita lain demi mendapatkan keturunan. Padahal Tuhan menjanjikan kepada Ibu Sarah bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang-bintang di langit dan pasir di pantai di laut. Tetapi karena ketidaksabarannya akan janji Allah tersebut, bahkan Ibu Sarah, dia berani mengusulkan kepada suaminya untuk dia menghampiri perempuan lain. Dan kemudian kita mengetahui bahwa terlalu banyak hal yang menjadi kisah-kisah di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Abraham. Sebuah kisah atau contoh lain tentang perilaku tidak mampunya seseorang untuk menjaga dirinya dalam menghadapi masalah yang susah atau sulit dan mendatangkan bencana atau hal yang fatal adalah ketika seorang
raja yang hebat dari kerajaan Israel. Raja yang pertama kali, yaitu Raja Saul. Ketika dia menghadapi musuhnya, pada saat itu Saul membawakan atau menyampaikan korban bakaran. Di dalam Alkitab, saya akan bacakan demikian. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban sekarang. Korban bakaran. Nah, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Apa yang diperintahkan Tuhan? Bersabar, menanti saatnya Tuhan. Supaya kemudian bangsa Israel itu diselamatkan. Contoh yang terakhir dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dicintai Tuhan. Bahkan dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir, ada tiang awan yang melindungi mereka pada waktu siang, sehingga tidak terjadi kepanasan. Ada tiang api yang menyertai mereka pada malam hari, sehingga mereka bisa melihat jalan dengan jelas. Tuhan membuat mereka berjalan selama 40 tahun, tetapi tidak ada kaki, bahkan alas kaki yang rusak. Itu satu mujizat, satu keadaan luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi dalam kitab Keluaran pasal 32, ayat 1 dan kedua, dikatakan demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkata Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Saudara sekalian, ketidaksabaran yang dilakukan oleh bangsa Israel menjadikan suasana menjadi susah, menjadi sulit, menjadi bermasalah. Mungkin kita mengatakan bahwa itu contoh di Alkitab, sebuah kisah lama. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri. Seringkali ketidaksabaran itu pun terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya pada zaman-zaman ini. Ketika kita dalam keadaan ingin mendapatkan sesuatu, rindu mendapatkan jawaban dari Allah, dan kita berdoa tetapi belum mendapatkan jawaban. Seolah-olah ada cara lain yang lebih instan, yang lebih cepat, yang melalui cara tersebut kita dapat mendapatkan hasil yang baik, yang cepat, yang sesuai dengan keinginan kita. Saya akan menyampaikan sebuah kesaksian yang saya alami tentang ketidaksabaran, dan itu sangat mengecewakan buat saya.
pada tahun 2005 hingga tahun 2013, selama 8 tahun saya bergabung dengan sebuah perusahaan multinasional di Indonesia. 8 tahun, saudara. Dan apa yang saya lakukan adalah saya melakukan presentasi, melakukan detailing, pengenalan produk dari Aceh sampai ke Papua. Saya pernah menggunakan sepeda motor ban kempes di Papua untuk menyampaikan informasi dan menyampaikan aplikasi bagaimana cara merawat luka pada pasien diabetes. Pada tahun yang ke-8, saudara tahu, saya mengundurkan diri karena ada perasaan kecewa terhadap seseorang yang menurut saya membuat masalah berulang-ulang walaupun dia orang baru. Dan orang tersebut masuk atas rekomendasi saya. Saya ikut mengambil keputusan supaya yang bersangkutan masuk di perusahaan tempat saya berada. Saudara tahu, saya mengundurkan diri. Padahal pada saat itu pimpinan saya mengatakan, ngapain tetap di sini, sabarlah. Ya memang ada orang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi keputusan saya dalam ketidaksabaran karena saya merasa orang ini membuat masalah. Saya mundurkan diri. Tidak lama setelah saya mundurkan diri, diumumkan bahwa perusahaan di mana saya bekerja tadi mendapat ranking atau peringkat kedua dunia. Bukan ASEAN, bukan Asia, tetapi peringkat 2 dunia. Saudara di dalam Tuhan, ada orang yang menangis. Mestinya Bapak yang berdiri di mimbar di Jerman itu dan mengibarkan bendera merah putih. Beberapa kali Bapak di training, Bapak menyampaikan informasi itu, tetapi akhirnya justru orang lain yang menerima penghargaan buat perusahaan ini. Saya katakan, ada yang menabur, ada yang menyiram, tetapi pertumbuhan itu milik Tuhan. Demikian juga ketika saya mendapatkan kepercayaan untuk melakukan sesuatu, ada orang yang diizinkan Tuhan untuk menikmati berkat itu. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak, khususnya ketika cukup banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sedang mengalami masalah, keadaan ekonomi yang belum baik-baik saja di lingkungan atau masyarakat kita. Jangan buru-buru Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bertindak tanpa pertimbangan kesabaran. Karena Yesus mengajarkan kesabaran dalam dia menghadapi orang-orang, bahkan orang-orang terdekatnya, murid-muridnya. Keteladanan Kristus harusnya menjadi contoh dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara bapak-bapak yang saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dari sisi ekonomi, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru emosi ketika kita menghadapi rekan sekerja barangkali, ketika kita menghadapi pimpinan barangkali, ketika kita menghadapi anak buah barangkali yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Melainkan berdoa, mohon kesabaran dari Allah, mohon hikmat dari Tuhan. Supaya kemudian hal yang baik itu menjadi bagian dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahkan menjadi kesaksian. Saudara sekalian, saya tidak hanya sekali melakukan kecerobohan ini, 2 kali bahkan. Yang kedua adalah perusahaan di mana saya berada, di perusahaan lain, mencapai peringkat 1 se-Asia Pasifik. Hanya gara-gara saya merasa tidak sabar dengan perilaku orang yang menurut saya sangat tidak menyenangkan. Kembali, yang berangkat untuk menerima penghargaan di Paris, Perancis, bukan saya, tapi orang lain. Orang-orang mengatakan bahwa Pak Joko, mestinya Bapak yang menerima ini, mewakili kami. Saudara sekalian, jangan sampai pengalaman buruk tentang ketidaksabaran saya, ketidaksabaran Bapak Abraham, ketidaksabaran umat Israel, dan ketidaksabaran Saul menjadi hal yang mengecewakan buat saudara-saudara sekalian. Mari bersabar seperti Kristus yang menjadi teladan kita. Bersikap sabar kepada umat yang dikasihinya. Yang walaupun dicintai, justru dia melakukan hal yang mengecewakan dia. Kalau Kristus sabar, mari kita semakin belajar menyerupai dia, menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih kami mendapatkan pelajaran berharga bahwa melalui kesabaran seperti yang Yesus teladankan kepada kami, maka kesaksian, kemenangan menjadi bagian dan milik kami. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu, buat pemimpin kami, buat anak buah kami, bahkan buat keluarga kami. Berikan kepada kami semuanya kesabaran dengan tetap berserah, berharap, dan bersandar kepada Engkau, dan terus produktif dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kami. Dan biarlah semuanya itu menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat berkarya, jaga hati kita, supaya kita menjadi umat yang berkemenangan dengan meneladani Kristus, memiliki kesabaran sebagai penghijauan tahan keimanan kita di dalam kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati.